kita masih bicara tentang Alkitab dan kepemimpinan. Pemimpinan. Yes. Jadi kalau kita bicara tentang Alkitab dan kepemimpinan, kita bicara tentang apa? Pengaruh orang percaya. Alkitab berkata, kamu bukan ekor, tapi kamu kepala. Sudah tahu apa artinya ekor dan kepala? Ekor dia cuma ngikut. Pokoknya kemanapun kepala jalan, ekor ikut. Saya pernah lihat ekor berjalan di depan kepala. Ya kan? Ekor dia ikut kemanapun kepala pergi. Ya kan? Ini ada banyak orang Kristen ekor, ikut-ikutan. Ya kan? Dunia pergi ke dukun, dia pergi ke dukun. Ya kan? Dunia berzina, dia berzina. Dunia bercerai, dia bercerai. Ya kan? Dunia bikin yang enggak-enggak, dia bikin yang enggak-enggak. Ini yang saya bilang orang Kristen ekor, tapi orang percaya menjadi kepala. Amin. Artinya dunia ini di bawah pengaruh orang-orang yang percaya. Amin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah yang menuntun dan membimbing hidup kita. Makanya hari ini kita sedang bicara langsung tentang pengaruh orang percaya dimanapun dia berada. Nah, pada bagian pertama, session pertama saya sudah bicara tentang perintah Yesus kepada orang percaya dalam Matius 28 ayat 18-20. Pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu saya sudah bahas pada session pertama. Pada session yang kedua minggu lalu saya bicara tentang mengapa kepemimpinan itu perlu. Bahwa kepemimpinan bukan jabatan, namun apa? Kehidupan. Saya sudah bicara bahwa orang percaya bertanggung jawab untuk mempengaruhi tanggung jawab yang Kristus berikan. Lalu yang ketiga, mengapa kepemimpinan perlu? Karena dunia ini sedang berjalan nowhere. Busy but going nowhere. Sibuk tetapi berjalan menuju pada kehancuran. 1 Yohanes 2 ayat 17 bilang, dunia ini sedang berjalan menuju kehancurannya, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Orang percaya bisa ditekan, gereja Tuhan bisa ditekan, hamba Tuhan bisa dianiaya, tetapi pekerjaan Tuhan akan berlangsung terus. Itu sudah saya jelaskan buat saudara minggu lalu. Nah, mengapa kepemimpinan perlu? Karena hanya pemimpin yang menentukan tujuan akhir. Ingat, yang menentukan tujuan akhir bukanlah massa. Yang menentukan tujuan akhir bukanlah mayoritas, tapi yang menentukan tujuan akhir selalu adalah pemimpin. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa maksudmu pendeta? Saudara ingat tentang Musa? Alkitab berkata Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Mesir? Di tengah jalan mereka lagi senang, mereka lagi bersorak-sorak, emas banyak, ya kan? Karena orang-orang Mesir kasih emas sama mereka. Oh, mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai. Tapi apa yang terjadi? Sementara mereka sudah dekat depan Laut Teberau, tiba-tiba mereka dengar bunyi derap langkah suara kuda. Dan mereka tahu sekarang Firaun marah sekali dan mengejar mereka, mau membunuh dan menghabisi mereka. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Israel berteriak kepada Musa dan berkata, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini? Tapi dengar apa jawab Musa. Musa berdiri tetap. Dia nggak jawab apapun. Dia tetap pada tujuan yang Allah berikan, bahwa dia akan menyeberang Laut Teberau ini. Dan mereka berkata, baik Musa, kalau kamu tidak mau mengikut kami, kami akan cari pemimpin baru. Seorang pemimpin menentukan tujuan akhir, bukan jumlah banyaknya pengikut. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Musa berdiri tetap dan dia dengar suara Tuhan. Musa, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Karena orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan berperang ganti kamu, dan kamu akan melihat pertolongan dan kuasa Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Walaupun banyak orang meninggalkan Musa, tetapi seorang pemimpin akan mempengaruhi tujuan akhir.
Amin. Jangan pernah berkata kepada saya, ya pendeta, sebab kita kan minoritas, mau bikin apa? No. Persoalannya di sini bukan soal minoritas atau mayoritas, tapi persoalannya, adakah saudara menyadari bahwa roh yang ada di dalam diri saudara lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini? Amin. Hidup Kristen bukan bagaimana mengkristenkan seluruh dunia, tapi hidup Kristen bagaimana menghadirkan Kristus bagi dunia ini dan menyatakan kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saudara lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Hari ini kita mau bicara tentang apakah permasalahan kepemimpinan. Lalu kita mau bicara tentang kepemimpinan dalam Kristus. 2 hal penting ini akan kita bicarakan saat ini. Coba saudara lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Latar belakang cerita ini, Paulus sebetulnya ada di dalam penjara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang pemimpin bisa dianiaya, tapi kepemimpinannya akan berjalan terus. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Real leader, pemimpin yang sejati, tidak akan bisa diikat. The real leader cannot be tightened up. Seorang pemimpin yang sejati tidak akan bisa diikat oleh apapun. Dia bisa diikat tangannya, dia bisa diikat kakinya, tetapi kepemimpinannya akan berjalan terus. Amin. Nah, Paulus menghadapi masalah ini. Dia diikat dan dia ditaruh di dalam penjara. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya baca ayat ini, saya kagum. Orang biasanya kalau di penjara lemah. Orang sehat aja nih, kalau di penjara bisa mesti pakai oksigen. Ya, loh ini Paulus. Soalnya jangan mikir kemana-mana, ya kan? Orang kalau orang sehat nih, sehat, ya kan? Pas ada urusan mesti masuk penjara, bisa pakai oksigen. Orang Belanda bilang flow. Ya itu, orang Manado bilang flow. Ya. Bisa pingsan. Ya kan? Orang mesti masuk penjara, ada yang di luar negeri sakit terus gak sembuh-sembuh. Ya. Banyak sekarang yang begitu, sakit terus gak sembuh-sembuh. Ya kan? Udah berapa tahun sakit terus. Tahu apa yang sakit lagi, ya kan? Tapi ya kan? Saya juga nggak tahu kenapa hubungannya sama ini. Tapi ya ini, saya lagi mau bicara Paulus saja. Paulus dalam penjara. Alkitab tidak berkata, dia bilang sama Timotius, tolong oksigen, saya nggak tahan. Ya. Dia tidak bilang sama Timotius, coba urus supaya saya diperiksa di Mon-i. Itu orang hebat punya suara bilang Mon-i, Mon Elizabeth. Tahu nggak Mon Elizabeth apaan? Rumah sakit di Semarang. Nggak percaya, dibilang ada rumah sakit Elizabeth di Semarang. Cuman tidak Mon-i, I-nya doang, Elizabeth. Ya. Nah, Paulus dalam penjara, dia bilang apa? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, ini bisa tentang kepemimpinan. Dia di penjara, tapi bisa tetap jadi berkat. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus sedang buat apa? Paulus as a leader, dia sebagai pemimpin. Lalu dia percayakan kepemimpinannya kepada siapa? Timotius. Ini Paulus. Dia suruh Timotius mempercayakannya lagi kepada orang lain. Dikatakan apa? Yang juga cakap mengajar. Percayakan kepada orang lain yang juga cakap mengajar. Berarti yang Paulus sedang bicara
bahwa sekarang pengaruhnya akan mempengaruhi banyak hal. Dari Paulus kepada Timotius, Timotius pada orang lain ini kepada orang lain lagi, kepada orang lain lagi, pada orang lain lagi, pada orang lain lagi. Dan sampai di sini, apa yang kita lihat? Dunia menerima berkat dari pemimpin. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Sekali lagi, saya mau tekankan buat saudara, ini bukan soal jabatan. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya karyawan rendahan di kantor. Ini bukan soal jabatan, tapi ini soal pengaruh hidup saudara. Amin. Siapapun saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya orang miskin. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya bukan ketua OSIS di sekolah, saya bukan ketua senat di kampus. Tapi jawaban saya sederhana, seorang pemimpin bukanlah sekadar jabatan, tapi seorang pemimpin adalah seorang yang bisa mempengaruhi dan jadi berkat. Paulus bilang apa? Apa yang telah engkau dengar daripada-Ku di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat ketiganya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada apa? Komandannya. Ada tujuan yang jelas. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia apa? Bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan apa? Memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, sekarang apa sebetulnya permasalahan seorang pemimpin? Jadi kita sudah bicara tentang apa yang Yesus jelaskan kepada murid-murid tentang kepemimpinan. Kita sudah jelaskan minggu lalu mengapa kepemimpinan perlu. Nah, sekarang kita mau lihat apa sebetulnya permasalahan pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus dimulai dari seorang yang siap dipimpin. Seorang yang siap dipimpin. Berarti dengar baik. Di sini Paulus jelas bilang, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dengan lain kata, Paulus bilang begini, Timotius, kamu bisa memberi pengaruh kalau kamu mau apa? Mau dengar. Sama-sama bilang sama saya, mau dengar. Sama-sama bilang sama saya, mau dengar. Lihat kiri kanan saudara, tanya sama dia, kamu mau dengar nggak? Tahu nggak saudara, persoalan terbesar dunia ini, orang hari-hari ini susah dengar, ya kan? Orang nggak mau dengar. Seminggu sebelum kejadian WTC ditabrak, sebetulnya Bush atau pemerintah Amerika sudah diperingatkan sama Mossad bahwa itu akan terjadi. Tetapi pemerintah Amerika bilang, nggak mungkin. Hanya orang gila yang buat begitu. Tetapi nggak taunya orang gila masih banyak di muka bumi. Dan itu terjadi. Ya kan? Persoalannya cuma karena nggak mau dengar. Persoalan suami istri kalau ribut, apa persoalannya? Tidak mau dengar. Suami bilang, kamu mesti begini. Ya tapi kan bapak mesti begini. Ya. Tidak ada yang mau dengar. Coba ada yang mau dengar. Suami lagi, istri dengar. Tanya dulu, udah Pak? Belum. Sampai dia bilang udah. Sampai suami bilang, ya udah, saya udah puas sekarang. Udah, betul. Ya kan, persoalannya sekarang tidak ada yang mau dengar. Persoalan bangsa kita juga apa? Semua mau ngomong. Ya kan? Coba saudara lihat koran, isinya semua orang mau ngomong. Nggak ada yang mau dengar. Pemerintah mau ngomong, rakyat mau ngomong, semua mau ngomong, ya kan? Tuhan mau ngomong, kita mau ngomong juga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus bilang sama Timotius sederhana. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Seorang pemimpin adalah seorang yang mau apa? Dipimpin. Seorang yang mau dengar. Seorang yang mau dapat masukan, seorang yang mau dapat pelajaran, seorang yang mau dikoreksi, seorang yang mau diberitahu. Seorang pemimpin bukan hanya seorang yang mau ngatur. Dalam keluarga juga sama. Kalau saudara ingin mau jadi berkat, saudara ingin mau berpengaruh, saudara mau jadikan hidup saudara sebagai saksi Tuhan, belajar mau dengar. Mulai dari situ dulu. Mulai dari situ.
Saudara akan buat banyak hal dalam hidup saudara jika engkau mau dengar. Ada banyak orang yang hari-hari ini mau ngomong dan gak ada yang mau dengar. Amin. Ya kan? Di dekat rumah saudara, di dekat lingkungan saudara, banyak orang lagi mau ngomong. Ngomong tentang masalahnya, ngomong tentang kejengkelannya, ngomong tentang kesulitannya. Coba saudara pelajari. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya mau dengar. Ya, orang lagi ngomong apa tuh saudara dengar. Terus gimana? Terus gimana? Ya kan begini. Terus gimana? Terus gimana? Nah, setelah saudara dengar, saudara hiburkan hatinya. Saya percaya saudara jadi orang yang jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dengar isi saudara mau ngomong apa. Saudara, oh iya? Jangan banyak suami-suami kan begitu. Oh, istrinya ngomong dia cuma begitu kok. Cuma begitu kok. Seorang pemimpin adalah seorang yang mau dengar. Amin. Paling sederhana. Paulus bilang, apa yang telah kau dengar daripadaku percayakan. Percayakan juga kepada orang yang cakap mengajar orang lain, yang mau dengar kamu dan mau menyampaikan lagi kepada orang yang mau dengar. Sampai di sini saudara ngerti mau saya? Kita kalau pagi bangun, apa yang kita buat? Doa, amin. Doa kita ngomong atau dengar? Nah itu kan persoalannya. Yesaya bilang apa? Tiap pagi engkau mempertajam pendengaranku, sehingga aku punya pendengaran seorang murid. Jarang kan kita pagi-pagi cuma doa, Tuhan bicara buat saya. Kita enggak, Tuhan stop bicara, saya mau ngomong sekarang. Baru malam sebelum tidur kita doa, Tuhan sekarang saya mau tidur, jauhkan saya dari mimpi buruk. Kalau Tuhan mau bicara, bicara sekarang. Tapi kita tidur. Malaikat bilang, waduh, bocengli bener nih orang. Ya? Itu bahasa Tarutungnya bilang bocengli itu. Bocengli banget itu, ya kan? Bukan bocengli lagi, udah bocengli kuadrat itu, saudara-saudara. Ya? Kita tidur suruh Tuhan bicara. Tuhan bilang, anakku, aku datang kepadamu. Aku mau peringatkan kamu. Ya, nah sebenarnya kasih dalam Tuhan. Jarang kan kita datang pada Tuhan hanya nyembah Tuhan, Tuhan bicara buat saya, Tuhan tuntun saya. Pendetanya aneh nih sekarang, Gilbert aneh sekali. Jadi doa, Tuhan ngomong dong. Mau yang kiri apa yang kanan? Bukan itu maksud saya. Maksud saya sudah beritahu kepada Tuhan apa isi hati saudara. Karena saya percaya doa itu ngomong dan dengar. Doa itu kan komunikasi. Amin. Sudah pernah gak ketemu orang yang begitu cerewet sampai sudah gak dikasih kesempatan bicara? Pernah gak? Saya lihat ada bapak-bapak manggut gini. Dia bilang pernah pendeta. Tiap hari. Saya cuma tinggal manggut istri saya. Terus kadang-kadang seperti Teletubbies dia pendeta. Jika kalau saya mau kantor saya bilang saatnya kita berpisah, saatnya kita berpisah. Mataharinya kan begitu. Aduh. Jadi Paulus bilang sama Timotius, mulainya dari sini. Seorang pemimpin adalah seorang yang siap untuk dipimpin. Saya sudah jelaskan, siap untuk dipimpin bukan hanya apa? Bukan hanya mau ngatur. Tapi di sini mau sama-sama bilang saya harus dengar. Suami-suami bilang sama saya mesti dengar keluhan istri saya. Pak ngomongnya kok begitu benar sih Pak? Sepertinya berat gitu Pak. Ayo Bapak ngomong, saya mesti dengar istri saya. Bu, sekarang Ibu, udah dengar kan suami ngomong apa? Sekarang Ibu bilang, saya mesti dengar suami saya. Saya baru tahu Ibu sebegitu lembutnya.
Biasa kalau ngomong, sekarang saya mesti dengar suami saya. Seperti aduh mampus dah gua kayak. Nah, ayo ulang Bu, kayaknya kurang dari hati itu Bu. Ayo sekarang dari hati yang sungguh bilang, saya mesti dengar suami saya. Haleluya. Amin. Orang tua, sekarang semua orang tua bilang, saya mesti dengar anak-anak saya. Amin. Anak-anak muda yang orang tuanya masih ada. Ya kalau orang tuanya sudah nggak ada, dia nggak usah ke kubur. Pendeta bilang saya harus dengar suara orang tua saya. Dia datang ke karet kubur situ. Mak, saya mau kawin, tanggal yang bagus tanggal berapa, Mak? Pas ada 4 anak botak-botak lari. Main bola. Oh terima kasih Mak, Mama jawabnya pakai ini. Berarti tanggal 4 bulan 4 tahun 04. Habis kepalanya botak 0 semua kan, dianggapnya ada 4 04. Loh, minta ampun. Ya kan? Nah. Anak-anak sekarang bilang, yang orang tuanya masih ada, bilang saya harus dengar orang tua saya. Ada ibu-ibu yang begini. Dia pikir juga, aduh, mudah-mudahan yang Gilbert omong ketanam di otak. Dunia ini kacau hanya karena tidak ada yang mau dengar. Seorang pemimpin seringkali hanya mau ngatur. Suami berkata, saya kan kepala keluarga. Bos berkata, saya pimpinan di sini. Tetapi sekali lagi saya mau beritahu, kalau hidupmu ingin jadi berkat, saudara mulai dengan hal yang sederhana. Orang di kantor punya masalah, saudara mulai dengar. Dari situ saya percaya, hidup saudara akan jadi saksi besar buat dunia ini. Amin. Saya percaya hidup Kristen sudah bukan saatnya lagi hanya ributin bagaimana saya dapat berkat, bagaimana saya dapat pertolongan Tuhan, bagaimana doa saya dijawab. Itu semua selalu saya bilang pasti. Amin. Sama-sama bilang sama saya pasti. Doa saya mau lihat umat Allah yang bangkit dan jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang mulai membawa pengaruh buat orang-orang di kantornya, membawa pengaruh buat orang-orang lingkungannya, membawa pengaruh untuk orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena kita tahu Kristus ada di dalam kita dan Kristus dapat kita bagikan untuk memberi kekuatan dan penghiburan buat banyak orang. Haleluya. Yang kedua, apakah permasalahan kepemimpinan? Yang kedua, coba lihat ayat yang ketiga. Dikatakan ikutlah menderita sebagai apa? Sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Berarti yang kedua dalam pembahasan kita tentang apakah permasalahan kepemimpinan, yang kedua adalah seorang yang mau berubah, bukan hanya menyuruh orang untuk berubah. Makanya ada kalimat menarik yang Paulus bilang sama Timotius, ikutlah menderita. Dengan lain kata, kadangkala kamu harus menghadapi sesuatu yang berbeda dengan yang kamu harapkan. Karena Timotius sedang sangat goncang sekali. Kenapa Timotius sedang sangat goncang sekali? Karena dia masih muda. Dan dia pikir Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang berjalan dalam kebenaran. Yang adalah pikiran Timotius sederhana. Kalau orang seperti Paulus saja bisa dibuang ke dalam penjara, yang arti dalam pikirannya adalah bagaimana saya. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Kalau seorang seperti Paulus yang hidupnya benar, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya berjalan dalam kuasa, dan dia bisa dibuang ke dalam penjara, pertanyaan Timotius sebetulnya sederhana. Apatah lagi saya? Sudah ngerti maksud saya? Ya, Timotius pikir, waduh, habis gue ini lama-lama. Tapi Paulus bilang sama Timotius, kalau kamu mau jadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain, kamu harus siap menderita. Artinya, kamu harus siap berubah. Amin. Kamu harus siap menghadapi keadaan yang tidak seperti yang kamu harapkan. Kadang-kadang kita bilang, pendeta, orang itu saya ajak ke gereja susah orangnya. Udah terserah dia mau syukur, nggak mau masa bodoh lah. Emangnya cuman dia apa jiwa yang bisa diselamatkan?
Enggak ada ya. Sakit hati saya urusin dia itu. Susah dikasih tahunya. Dorong kayak gerobak. Ya. Tapi hari ini yang saya mau tekankan buat saudara sederhana. Seorang yang memberi pengaruh adalah seorang yang mau berubah. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Seorang yang berani berkata, Tuhan, saya ingin lewat hidup saya orang lain diselamatkan. Kalau ada banyak hal dalam hidup saya menjadi batu sandungan supaya orang itu gak bisa diselamatkan, Tuhan, saya berani berubah. Sehingga Paulus bilang apa? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Amin. Amerika sedang siap kirim prajurit sekarang untuk ke Afghanistan, ya. Dan prajuritnya yang dikirim dengan satu pertanyaan, kamu siap terjadi apa saja dalam hidupmu? Waktu dia bilang siap, dia berangkat. Gak ada yang bilang, saya siap dikirim ke Afghanistan asal saya bisa makan Big Mac 3 kali sehari, saya tinggal di Holiday Inn, ya kan, dengan bayaran sekian ribu dolar per bulan. Tapi kalau ketembak naik 50%, dan kalau mati 100%. Nah, pokoknya siap bawa ransel berangkat. Di Afghanistan mau ada McDonald atau mau ada apapun atau tidak ada apapun, tidak peduli. Kenapa? Karena intinya sekali saya siap berperang. Ini handphone siapa nih? Kalau bisa handphone dimatiin, apalagi yang berada di sekitar peralatan-peralatan ini, karena ini kan lagi direkam, jelek sekali gangguannya, bunyi ngak karena ada handphone di sekitar lokasi kejadian. Ya. TKP, tempat kejadian perkara. Ya. Pokoknya saudara-saudara yang dekat sound system, saudara-saudara yang dekat-dekat speaker, make sure semua handphone off. Senjata-senjata saudara boleh. Sini soalnya bom tidak meledak, tapi handphone berbunyi di sini. Ya kan? Ya kan? Nah, saya ulangi sekali lagi. Seorang prajurit yang siap dikirim, dia adalah seorang yang siap berubah. Ya kan? Dia nggak bisa bilang ketika Bush perintahkan serang jam 3 pagi, dia nggak bisa bilang, aduh nggak bisa, saya kalau jam 3 pagi lagi tidur, saya bangunnya jam 9, nanti kalau mau serang setengah 10 lah, saya mandi dulu, sikat gigi, ya pakai sepatu, ya setengah 10 lewat sedikit lah, saya baru serang. Ya kan? Nah, dia harus siap merubah kebiasaannya, betul? Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah kemenangan. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Kalau saudara mulai menginjili orang, saudara mulai bersaksi buat orang lain, saudara mau memberi pengaruh buat orang lain, yang harus ada dalam pikiran saudara kemenangan, supaya jiwa ini dapat diselamatkan. Amin. Berarti kebiasaan saudara, hal-hal yang kadang-kala saudara sukai atau tidak sukai, ini harus saudara ubahkan, ya kan? Harus saudara berani berubah, supaya apa? Supaya orang lain dapat melihat Kristus di dalam hidup saudara. Amin. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Jadi ingat ya, kita nggak pernah bisa robah orang lain kalau kita tidak berani berubah. Saudara nggak pernah bisa robah suami saudara. Ada orang yang bilang, pendeta, saya bingung, saya doa. Suami saya nggak berubah. Suami nggak berubah, mungkin karena saudara juga nggak pernah berubah. Saudara, tuh kan perempuan lagi yang salah kan? Perempuan lagi kan? Loh, ya saya mau jelaskan sederhana, seorang yang memberi pengaruh, ya kan? Dia mau lihat orang lain berubah, dia pun harus berani berubah. Jangan bapak-bapak dengan rokok di tangannya bilang sama anaknya, kamu tuh jangan ngerokok seperti papa begini. Coba nih sekarang papa udah kena bronkitis. Anaknya nyeletuk, bengek pi maksudnya. Iya itu bengek. Bahasa kerennya bronkitis. Bahasa orang kam-kam itu bengek. Sebab kalau batuk ngek. Aduh, hancur Mina. Ya. Lihat. Jadi kita baru bisa mempengaruhi waktu apa kita berani berubah. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Jadi kalau saudara ingin lihat anak-anak saudara berubah, dan menurut saudara kenapa dia nggak bisa berubah?
Mulai dengan hal yang sederhana. Mungkin ada hal-hal tertentu dalam hidup saudara yang perlu berubah. Amin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Kalau saudara ingin lihat kakak saudara atau orang di sekitar saudara yang saudara doakan supaya dia berubah, seringkali dia baru bisa berubah kalau kita pun berani berubah. Amin. Allah bisa selamatkan manusia nggak? Bisa selamatkan manusia nggak? Bisa selamatkan manusia nggak? Kenapa dia perlu turun menjadi sama dengan manusia? Allah bisa selamatkan manusia, tetapi dia perlu merubah sehingga dia jadi sama dengan manusia, ya, tinggal bersama manusia dan memberikan kuasa atas hidup manusia. Kita berkata barang siapa yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan disitulah keselamatan terjadi. Amin. Jangan dibunyiin, apa sih handphone? Jadi orang yang mau curi tahu bahwa sudah punya handphone. Jangan, apa sih, heran. Taruh aja di getar kalau penting bener, ya kan? Ya nggak apa-apa lah. Saya selalu bilang, saudara jangan nyalain handphone kecuali istri saudara ada di rumah sakit dan mau ngelahirin, ya. Jangan sampai sampai ke rumah sakit istri saudara udah lahir, istri sudah melahirkan. Sudah kritis juga ya, seperti anggota DPR saudara itu. Jadi kalau istri saudara udah melahirkan kan istri saudara marah. Pi, gara-gara kamu ke IP, anak lahir kamu nggak ada. Nanti anak saudara dikasih nama Ipiwati. Ya kan? Oke, good. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jadi seorang yang siap jadi prajurit, seorang yang siap merubah kebiasaannya, segala sesuatunya. Allah perlu jadi sama dengan manusia. Tujuannya supaya apa? Supaya kita dapat menerimanya dan berjalan dalam kuasanya. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Berarti waktu hidup sudah berani berubah. Tuhan, saya mau jadi berkat. Ih, sudah hebat bener sih. Punya handphone banyak banget, matiin kenapa? Mulai besok minggu depan titip handphone di depan. Sudah pusing kepala saya dengar handphone tak. Oke, good. Sekarang kembali, make sure semua handphone mati. Kalau sampingnya ada yang nyala, sudah ketok. Hei, dikasih tahu aja susah banget. Tuhan marah loh. Saya bilang kadang-kadang orang sekarang kan begitu. Anak nggak mau makan, Tuhan marah, Tuhan marah. Anaknya lama-lama nyeletuk, Mi Tuhan marah terus ya Mi ya. Bilangin dong Mi sama Tuhan suruh sabar, kenapa? Orang tua kadang-kadang gambarin Tuhan tuh sebagai Allah yang marah melulu gitu, ya kan? Anak nggak mau tidur lu, tak Tuhan marah. Ya, anak nggak mau belajar, tak Tuhan marah. Makan abisin, tak Tuhan marah. Lama-lama anaknya udah bingung kali. Ma bilangin dong sama Tuhan jangan marah terus, Ma. Opa gara-gara marah terus mati jantung. Ntar Tuhan juga ada apa-apa loh gara-gara marah terus. Minta ampun. Jadi permasalahan kepemimpinan yang pertama, seorang pemimpin adalah seorang yang siap dipimpin, bukan hanya mau ngatur, harus belajar apa deh? Dengar. Yang kedua, seorang pemimpin adalah seorang yang mau berubah, bukan hanya menyuruh orang untuk berubah karena ia ingin menjadi berkat. Yang ketiga, persoalan dengan seorang pemimpin. Selanjutnya apa di sini? Lihat ayatnya yang keempat. Di ayatnya yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang dikatakan apa? Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dikatakan apa? Ia berkenan kepada komandannya. Berarti yang ketiga, apakah permasalahan kepemimpinan? Seorang yang mau berkorban, seorang yang mau berkorban bukan hanya mencari keuntungan. Alkitab bilang apa di sini?
Tadi, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Orang yang mau berkorban. Waktu hidup saudara mau berkorban, ya kan? Saya percaya hidupmu akan jadi berkat buat banyak orang. Saya khawatir banyak orang Kristen hari-hari ini hanya sedang berpikir bagaimana supaya hidup saya lebih diberkati lagi, hidup saya lebih diberkati lagi, hidup saya lebih diberkati lagi. Dan saya selalu bilang tidak salah. Karena memang berkat disediakan buat kita. Amin. Alkitab bilang apa? Burung di udara saja tidak pernah jatuh ke tanah karena kelaparan. Apatah lagi orang percaya. Amin. Hidup Kristen adalah hidup yang diberkati. Hidup Kristen adalah hidup yang terima mujizat. Tetapi selalu saya bilang itu adalah langkah awal kekristenan kita. Bahwa kita masuk menjadi orang percaya, kita terima berkat, kita terima mujizat. Tapi setelah kita terima dan berkat dan mujizat akan terus menyertai kita. Tetapi what next? Apakah kita hanya orang-orang yang saya sebut Kristen gudang berkat? Cuman buka gudang, oh Tuhan berkati, haleluya, Tuhan berkati, haleluya. Nah, tapi kita harus jadi orang Kristen yang menjadi berkat. Amin. Kita bilang, Tuhan, sekarang saya mau menjadikan hidup saya Allah dalam tangan Tuhan. Berarti yang saya bilang tadi, kita siap dipimpin. Kita mau berubah. Kita mau berkorban. Bukan hanya cari keuntungan. Dimanapun hidup saya ada. Sebagai suami kah, sebagai istri kah. Lalu kita mulai berkata, Tuhan, saya harus siap berkorban. Amin. Saya harus siap berkorban. Bukan hanya berkorban dengan perasaan, saya udah korban nih. Kok masih Tuhan gak berkati saya? Kelewatan. Saya udah sampai korban begini, Tuhan masih gak berkati juga. Tega benar Tuhan sama saya. Paulus sedang mengajarkan pada Timotius. Dia adalah seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bukan cuma cari keuntungan bagaimana dirinya, tetapi supaya kamu berkenan. Jadi persoalan kita bukan pada keuntungan, tapi pada berkenan. Sebab kalau kita berkenan kepada Tuhan, amin, otomatis kita beruntung, ya kan? Saya ambil contoh sederhana. Berubah lagi. Beruntung. Saya ambil contoh sederhana. Sekarang saudara punya bos di kantor. Apa yang saudara cari? Saudara cari keuntungan sama bos saudara, atau saudara berusaha untuk berkenan kepadanya? Saya percaya kalau saudara berkenan kepada bos saudara, saudara cepat naik pangkat. Betul? Bukan jadi penjilat maksud saya, tapi betul-betul jadi seorang karyawan, jadi seorang pekerja yang betul-betul berkenan. Saudara, karir saudara bagus, saudara kerja apapun cepat selesainya, dan memang berhasil. Saya percaya saudara cepat naik pangkat. Amin. Dan bukan hanya cepat naik pangkat, cepat naik gaji. Ya. Dan bukan hanya itu, kemudian juga mulai dipercayakan banyak pekerjaan yang baik buat saudara. Kenapa? Karena saudara berkenan. Bos juga jadi baik sama saudara. Tapi kalau saudara cari untung melulu, bos manggil saudara juga udah lain. Sini kamu. Hah? Wah, kamu ini. Kenapa? Mau kapan di PHK-nya? Minggu ini apa minggu depan? Cepat jawab. Tapi kalau berkenan kan manggilnya juga lain kan? Sini nih. Ya. Tapi ya juga jangan terlalu berkenan juga. Ya. Kebetulan saudara karyawan wanita, bos laki. Ya kan? Temenin saya makan siangnya. Itu udah bukan berkenan lagi itu. Itu udah berkenaan. Berkenaan dengan hal ini. Ya kan? Sebab udah kena-kenaan kalau begitu. Ya kan? Ya maksud aduh. Zaman sekarang cari contoh tuh susah ya. Berkenan, terlalu berkenan. Ya kan? Oh, pendeta saya sih berkenan sekali sama bos saya. Sampai pagi saya temenin dia. Kadangkala bos pergi ke Eropa, saya ikut. Dan demi menghemat biaya, kita satu kamar.
Itu bukan berkenan, saudara-saudara. Itu berdosa. Orang ngasih tahu kok mesti jelas-jelas begini sih. Tapi kadang-kala kalau nggak jelas juga susah sih. Susah ngerti. Orang kan sekarang buat dosa pakai ayat. Ada orang mau cerai, nanya sama saya, pendeta, apa yang telah dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan manusia ya pendeta? Iya, saya bilang. Terus kalau nggak dipersatukan Tuhan boleh nggak? Saya tanya maksudnya gimana? Ya saya waktu bener. Ih, saudara nggak pernah tahu sih. Pendeta suka ketemu yang aneh-aneh begitu. Iya. Jadi dia bilang sama saya gitu, pendeta, mulainya rohani bener. Pendeta, apa yang dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan manusia kan? Saya bilang iya bener. Iya pendeta, memang begitu. Terus kalau nggak dipersatukan Tuhan boleh nggak? Saya tanya maksudnya gimana? Iya saya tuh waktu itu pendeta ya hamil sebelum nikah. Kan perzinahan tuh dosa di hadapan Tuhan. Iya, jadi kan nggak mungkin saya dipersatukan sama suami saya. Jadi akhirnya ya dipaksa nikah, takut malu keluarga. Nah terus sekarang ini, saya tuh kalau lihat suami saya tuh nggak seneng gitu, benci. Nah kebetulan di kantor ada yang saya suka. Nih ketemu orang begini coba jawabnya apa? Jawabnya apa yang kayak begini? Mendingan kita pakai firman Tuhan. Anyahlah engkau iblis, sebab engkau hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Ya kan? Yesus juga ngomong begitu sama Petrus. Ya kan? Cuman kita nggak tega aja. Tapi dalam otak saya tuh pantasnya nih orang kena yang ini nih. Ayat yang paling tepat yang itu. Anyahlah engkau iblis. Tapi saya takut orang itu murtad. Gilbert baru begitu aja udah ke iblis-iblis. Orang sekarang kadang-kala buat dosa pakai ayat, saudara-saudara, saya bingung. Untuk buat dosa aja kok pakai cari ayat. Sama seperti itu. Orang sekarang nih mau bunuh diri aja, sekolah dulu. Orang mau bunuh diri sekolah pilot dulu. Di sini ada nggak yang sekolah pilot? Mana itu kawan saya itu si Vela itu, dia pilot itu. Jangan bunuh diri ya kamu Vela ya. Mana dia Vela itu? Aduh minta ampun. Orang mau bunuh diri sekolah pilot dulu. Dalam hati saya orang mau bunuh diri kok pakai sekolah dulu. Bikin susah orang aja, ya kan? Di Jakarta tukang becak lebih aman. Paling tabrakan satu orang mati. Ini rame-rame dia bawa dur aja darah Yesus. Ya. Nah, seorang yang memberi pengaruh, seorang yang siap berkorban. Amin. Iya kan? Seorang yang siap berkorban. Saya pikir-pikir, saya coba mengambil semuanya dari sudut negatifnya. Dari sudut positifnya maksud saya. Dari hal yang negatif pun saya coba lihat hal yang positifnya. Saya pikir gini, orang ini untuk sesuatu yang gak pasti dia mau mati. Karena menurut pelajarannya, orang kalau mati itu karena menyerang orang kafir, itu langsung jalan tol ke sorga. Tapi pas abis nabrak WTC dia masuk neraka. Baru dia kaget. Ya ilah kalau gue tahu sini gue balik. Nyesel gue. Udah sekolah, mati, neraka pula lagi. Iya kan? Ya, minta ampun. Saya pikir gini, kita ini orang Kristen malu juga ya. Sebetulnya malu. Kenapa malu? Orang dunia nih nggak punya kepastian yang jelas. Sekolah dulu, mati lagi. Kita ya ampun komprominya banyak benar. Jangankan soal mati, soal kesenangan dunia aja susah kita lepasin. Ya tapi kan kita masih di dunia pendeta, jadi masih iket-iket sedikit. Dari pelajaran itu saya pikir iya ya, kita sebagai orang percaya ini sekali bilang saya mau iring Kristus,
kita seharusnya siap berkorban apapun. Baru hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Doa saya biar kita belajar dari peristiwa sederhana ini. Bilang, Tuhan, orang dunia itu rela mati itu sesuatu yang belum pasti. Saya untuk keselamatan yang pasti, saya harus berani buat apa saja buat Yesus. Amin. Yang keempat, apa sebetulnya permasalahan kepemimpinan? Yang keempat, coba lihat ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila apa? Ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah apa? Yang pertama menikmati hasil usahanya. Berarti yang keempat, apakah permasalahan kepemimpinan? Yang keempat, orang yang teguh pada kebenaran. Makanya dibicarakan di sini tentang dua hal penting. Yang pertama dibicarakan tentang apa? Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ya apa? Bertanding menurut apa? Peraturan. Dan yang kedua, petani yang bekerja keras. Jadi yang keempat, seorang pemimpin adalah seorang yang teguh pada kebenaran. Bukan hanya mencari kesenangan, bukan hanya apa yang menyenangkan, tapi apa yang bukan hanya pada senang. Sejauh pelayanan ini menyenangkan, sejauh suami saya menyenangkan saya, sejauh istri saya menyenangkan saya mau baik sama dia. Tapi kalau dia nggak menyenangkan saya, saya nggak bisa deh. Saya nggak bisa. Nah, hidup Kristen nggak bisa begitu. Itu sebabnya apa? Kepemimpinan bukan hanya pada apa yang menyenangkan, tapi pada apa yang benar. Pertanyaan saya, Yesus senang nggak hidup di muka bumi? Dia yang empunya surga tiba-tiba harus berjalan di muka bumi. Wah, minta ampun, ya kan? Dia yang punya surga tiba-tiba mesti berjalan di muka bumi, ya kan? Itu penthouse-nya Hilton aja dibanding surga nggak ada apa-apanya, ya kan? Nanti sudah masuk sendiri sudah lihat deh. Kalau kita sampai ke surga, jalannya aja dari emas. Makanya saya harus kasih tahu ini supaya saudara jangan norak. Siapa yang pasti masuk surga di sini? Amin. Oh, belum semua ya. Ada juga yang belum yakin di sini ya. Ulang. Saya beri kesempatan lah supaya saudara jangan tertuduh pulang dari sini. Siapa yang pasti masuk surga di sini? Amin. Oh, haleluya, saya senang. Saudara pasti kan masuk surga kan? Saya mau kasih tahu sama saudara supaya saudara jangan norak nanti di sana. Jalannya itu dari emas, ya kan? Jangan bilang sama saya, kau pendeta tahu? Udah baca. Udah baca saya. Ya kan? Sudah tahu belum? Di internet lagi rame-rame katanya Tuhan Yesus mau datang malam ini. Tapi dia belum ngomong sama saya. Mungkin cancel kali. Tunggu itu urusan WTC beres dulu kali. Orang sekarang aneh-aneh lah katanya Yesus datang tanggal 18 September. Aduh, nggak tahu tuh kenapa maksudnya begitu. Biarin deh, kan juga dia nggak jadi datang. Ntar ada laporan, saudara dia nggak jadi datang dengan alasan 1, 2, 3, 4, tanya aja sama yang ngomong lah. Ya. Nah, saudaraku, saya kasih tahu nih, itu sorga jalannya terbuat dari emas. Jangan saudara sampai di situ jongkok-jongkok. Aduh, bagus ya. Petrus bilang itu baru jalannya. Ya kan? Kerikilnya itu dari batu permata. Makanya jangan coba-coba mati pakai cincin berlian. Jangan coba-coba, malu-maluin. Petrus bilang itu kerikil ngapain taruh di situ? Ya. Apalagi ada yang mati pakai kalung emas. Aduh, jangan, malu-maluin. Orang bilang itu ngapain tuh? Kok jalanan ditaruh di situ? Ya. Jangan sekali-sekali lah. Ya kan? Saya kasih tahu ini supaya jangan norak. Itu jalan dari emas, itu batunya batu permata di situ, ya kan?
Dan rumah yang kita akan masuki nanti, kata Alkitab, in my father's house there is many mansion. Mansion itu rumah mewah. Pondok Indah nggak ada apa-apanya dibanding mansion. Mansion itu pokoknya yang hebat. Rumah itu besar sekali. Itu mansion. Ya, jangan sudah sampai situ. Tuhan, aduh saya nggak biasa gini. Ngeri saya sendirian di sini. Jangan. Apalagi sudah nggak enak. Udah Gilbert aja di sini kan, nanti saya kebanyakan punya mansion di situ. Ada lagi yang doa, Tuhan, biarkan saya di emperan. Yang penting di sorga. Sorga tuh nggak ada emperannya. Emang sudah pikir Tanah Abang? Ada lagi yang berdoa kebangetan. Memang orang kadang-kadang doa tuh kok nggak tahu kenapa. Tuhan, biar aku tinggal di gubuk reot. Yang penting di sorga. Masa saudara minta gubuk di sorga? Tuhan harus datangkan dari Tasikmalaya khusus. Itu kerjaan khusus itu untuk itu. Seluruh dunia dekat-dekat situ. Nih gubuk siapa nih? Gubuk siapa? Itu orang Indonesia. Mintanya ini. Ya. Tapi buat kita percaya. Amin. Sorga sudah disediakan dan kita akan menikmatinya dalam kasih Tuhan. Amin. Ya, kan? Nah, sementara kita hidup di bumi, ya ini dia. Kita harus siap teguh berjalan pada apa? Kebenaran. Bukan hanya mencari kesenangan. Kalau kita mencari kesenangan, dengar baik. Ujung-ujungnya kita menjadi buntut. Kita menjadi ekor. Kenapa? Kalau kita mencari kesenangan dunia, kita hanya ikut dunia ini. Betul? Tapi kalau kita berjalan dalam kebenaran, orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, itulah yang akan memerintah dunia ini. Amin. Orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, itulah yang akan mempengaruhi. Kenapa? Karena kebenaran selalu tidak pernah menjadi pengikut. Kebenaran selalu menjadi pemimpin. Amin. Jadi sudah lihat ya, apa permasalahan kepemimpinan? Seorang yang siap dipimpin. Yang kedua, seorang yang mau berubah. Yang dipimpin bukan hanya mau ngatur, mau berubah bukan hanya menyuruh orang untuk berubah. Seorang yang mau berkorban bukan hanya cari keuntungan. Seorang yang teguh pada kebenaran bukan hanya pada apa? Kesenangan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian selanjutnya. Apa kepemimpinan dalam Kristus? Kita bahas ini. Ini poin ketiga kita ya. Sekarang kita masuk pada poin keempat kita. Minggu depan adalah minggu terakhir kita, sesi yang terakhir kita, bicara tentang kuasa seorang pemimpin. Dan saya berdoa sehingga mulai hari-hari ini sudah jadi orang percaya yang sungguh jadi berkat buat banyak orang. Apa kepemimpinan dalam Kristus? Apa sih kriterianya? Mungkin sebagian sudah berkata, aduh, saya kan masih punya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kepemimpinan dalam Kristus, sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan tidak mencari orang sempurna untuk menjadi pemimpin. Amin. Tapi Tuhan menyempurnakan orang biasa. Allah menjadikan orang biasa menjadi orang luar biasa untuk menjadi pemimpin. Coba saudara perhatikan tentang kisah para rasul. Saya jumpai mereka adalah orang-orang biasa, tetapi Tuhan pakai dengan kuasanya menjadi orang luar biasa. Amin. Dan hari ini saya mau beritahu, kita bisa orang biasa yang menjadi orang luar biasa ketika kita berjalan dengan Kristus. Nah, apa syarat kepemimpinan dalam Kristus? Saya coba pelajari, saya cari, ada 4 hal penting yang saya jumpai kepemimpinan dalam Kristus. Yang pertama, coba lihat Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat apa? Daud bin Isai, seorang yang apa? Berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya pikir begini, Daud ini
hanya gembala biasa. Tidak ada orang yang kenal dia. Tidak ada orang yang promosiin dia. Tidak ada orang yang sebetulnya tertarik dengan kepemimpinan Daud. Tetapi ada satu kata penting di situ. Dia berkenan di hatinya Allah. Amin. Dia apa? Berkenan. Dia berkenan di hatinya Allah. Dan Alkitab berkata apa? Allah mengangkat dia menjadi raja. Berarti yang pertama, kepemimpinan dalam Kristus, kuncinya berkenan kepada Allah. Orang-orang yang dapat mempengaruhi, orang-orang yang dapat menjadi berkat, orang-orang yang dapat menjadi saksi, bukan sekedar orang-orang yang punya karunia hebat. Apa artinya punya karunia hebat? Kalau berjalan dalam kesombongan, apa artinya punya karunia hebat? Kalau berjalan dengan kesenangannya pribadi, apa artinya punya karunia hebat? Kalau dipakai hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dengar baik, Allah mencari orang-orang yang berkenan di hatinya. Amin. Orang-orang yang bilang, Tuhan, apapun yang Tuhan berikan buat saya mau pakai untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Karunia apapun yang Tuhan percayakan buat saya mau lewat hidup saya banyak orang diselamatkan. Amin. Itu sebabnya saya encourage saudara, untuk setiap saudara mulai belajar memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Saya percaya setiap saudara sudah cukup berkat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan terus berkati hidup saudara. Siapa yang percaya bahwa Allah berkati hidupnya? Amin. Ya kan? Allah berkati hidup saudara. Dan buat saya sudah cukup. Dan Allah akan terus berkati hidup saudara. Tapi ini yang saya mau encourage saudara. Setiap saudara doa sama Tuhan, supaya di hati saudara ada api untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Allah. Amin. Ada api untuk berkata, Tuhan, saya rindu lihat jiwa diselamatkan. Make sure, kalau perlu saudara buat komitmen dalam hidup saudara, minimal 1 bulan 1 kali minimal, saya harus bawa 1 orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Minimal sudah bawa ke gereja saudara kah, sudah bawa ke tempat ibadah ini kah, sudah bawa kemanapun. Pokoknya minimal setiap saudara, saya encourage saudara, minimal sudah bawa 1 jiwa. Minimal 1 bulan 1 kali. Ya ampun, 1 bulan 1 kali. 1 bulan 30 hari. Kadang-kala 31, kadang-kala 29, kadang-kala 28 kalau kepepet. Ya. Ya kan, Februari kadang-kala 28, kadang-kala 29. Ya kan? Kalau 1 bulan 1 kali masa sih nggak bisa. Jadi 12 bulan 12 jiwa yang sudah bawa kepada Tuhan. Kalau bisa tiap minggu mah mujizat, haleluya. Ya kan? Minimal sudah encourage diri saudara, Tuhan, saya harus bawa 1 bulan 1 kali jiwa kepada Tuhan. Amin. Dan sudah, tanpa sudah sadari apa yang sudah buat, hidup sudah jadi berkat buat banyak orang. Amin. Biarlah ini jadi target setiap saudara untuk bilang, Tuhan, saya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara, mau dia teman kantor saudara, mau siapa. Dan saya nggak bilang bahwa, oh ini orang yang tadinya benci Kristen. Kadang-kadang mungkin dia orang yang lahir sebagai orang Kristen, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Amin. Itu yang kita mau bawa pada Tuhan. Orang yang hidupnya kacau, orang yang tadinya jauh dari Tuhan, orang yang tidak pernah tertarik untuk pekerjaan Tuhan. Orang seperti ini kita bawa. Kenapa? Karena kita bilang, Tuhan, saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi kepemimpinan dalam Kristus mulai dari apa? Berkenan pada Allah. Yang kedua, hidup mentaati firman. Nah, ini penting. Justru karena kita tahu kita lemah, kita semakin bergantung sama Tuhan. Tahukah saudara, kecelakaan di jalan raya sebagian besar, lebih dari 60% terjadi dari orang-orang yang sudah memiliki SIM 10 tahun ke atas. Tahukah saudara, kecelakaan di jalan raya, kecelakaan fatal di jalan raya, 60% lebih terjadi dari orang-orang yang punya SIM 10 tahun ke atas. Saudara tahu kenapa? Karena orang itu kalau baru belajar bawa mobil, orang kalau baru belajar bawa mobil, paling nyerempet beca. Betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Pas tikungan beca itu kan kadang-kala, sampai ke tengah-tengah jalan kan, kita tikung, ya keserempet. Kenapa? Karena feeling kita belum pas antara tikungan. Tapi orang kalau udah 10 tahun lebih bawa mobil, wih, kalau baru bawa mobil, tangan masih 2 di kiri kanan, posisi badan huruf L, tegak lurus, ya kan? Kaki, weh, mantap.
Tapi coba kalau udah 10 tahun lebih bawa mobil, 1 jari dia pakai. Ya bener. Apalagi mobilnya itu pakai apa? Power apaan? Itu. Power apa? Orang bilang, saudara-saudara, jadi kalau mobil kita pakai power sealing itu, ya power itu tuh, apa tadi? Ya itu, susah lah itu. Mesti banyak makan kentang sama keju tuh, untuk bisa bilang power itu, steering itu. Steering. Apa? Sekring? Ya power sekring, ya betul, power sekring. Nah, kalau mobil pakai power sekring, ya kan? Kalau mobil pakai power steering itu kan, ya kan? Enak aja pakai 1 jari, gitu. Di Singapura baru ada peraturan baru. Orang kan dari dulu di Singapura nggak boleh angkat handphone. Kalau angkat handphone, dendanya $1.000. $1.000 itu 5 juta. Kira-kira lah. Dendanya $1.000, handphonenya diambil, terus dapat poin. Orang masih juga angkat telepon. Banyak kecelakaan terjadi karena angkat handphone. Coba sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara baru belajar bawa mobil nih, baru 2 minggu. Handphone bunyi, saudara angkat nggak? Boro-boro. Ngeliatin aja mana handphone, kita bingung sendiri. Tapi pemerintah Singapura marah sekarang. Sekarang kalau masih orang angkat handphone tidak pakai apa itu namanya? Nah itu. Tidak pakai colokan yang di kuping itu. Ya tidak pakai colokan kuping itu, maka handphonenya diambil, license-nya dicabut, nggak boleh bawa mobil sekian lama, ya kan? Selesai. Kenapa? Karena yang bikin masalah kadang-kala orang yang sudah ngerti, ya kan? Orang kalau baru belajar bawa mobil, ngantuk, nggak berani bawa mobil. Tapi orang kalau udah puluhan tahun bawa mobil, ngantuk ketiduran pun dia bawa. Nanti dia pikir gampang bangunnya kalau udah kena. Keluar. Kan gue juga bilang apa? Kalau dia sempat bangun, kalau dia langsung terbang ke awan, ya kan? Lain lagi, ya kan? Nah, waktu kita menyadari kita lemah, otomatis kita hidup mentaati apa? Firman, ya kan? Setiap pagi kita bilang, Tuhan beri saya petunjuk firman, ya kan? Coba saudara lihat, dalam gereja juga sama. Orang kalau baru bertobat, biasanya lebih sungguh-sungguh. Doa, nggak berani ngeliat kiri kanan. Nah. Tapi coba kalau udah bertahun-tahun iring Tuhan. Orang doa, dia nelpon orang. Gue masih doa nih ya, gue masih doa ya. Lu tungguin deh bentar lagi deh, kira-kira setengah jam lagi nih gue selesai ya. Gue doa nih. Ntar habis ini gue jalan deh gitu ya, oke ya. Lu bilangin ya sama sini ya. Besok lu, jangan lupa ya, besok ya. Gimana tadi? Oh itu. Ya gue lagi doa nih, lagi kebaktian nih. Gue ngomong pelan-pelan. Jangankan pendeta, malaikat aja gregetan ya saudara. Malaikat, ilah. Ya kan? Dan saudara gue kasih dalam Tuhan, waktu kita sadari kita lemah, otomatis kita hidup apa? Mentaati firman. Dan waktu hidup kita mentaati firman, otomatis hidup saudara akan jadi berpengaruh buat orang lain. Amin. Karena orang lain lihat, kok orang ini kok sabar sekali, kok orang ini taat sekali, kok orang ini nggak mau diajak yang enggak. Orang bilang dia Kristen, tapi Kristennya lain. Kenapa? Karena kita bukan hanya sekedar Kristen, tapi kita Kristen yang mentaati firman Tuhan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, kepemimpinan dalam Kristus, yaitu kuat di tengah pergumulan. Kuat di tengah berbagai pergumulan. Coba saudara lihat Filipi pasal 1. Oh ini 1 Samuel
15 ayat 22. Berarti Paulus mau tekankan kepada jemaat di Filipi ini apa? Kuat di tengah pergumulan. Bahwa ketika kamu mau berpengaruh buat orang lain, setan mulai coba ganggu. Setan coba mulai stop. Karena setan gak peduli sudah sekedar masuk gereja, sejauh sudah masih hidup dalam dosa. Tapi kalau hidup sudah mulai punya misi, hidup sudah mulai punya visi, hidup sudah mulai punya kuasa, setan coba taruh pergumulan demi pergumulan. Tapi setan lupa, setiap pergumulan yang diberikan buat kita, itu menambah kuatnya kita. Amin. Satu kali saya lagi nonton televisi, lalu lagi dibahas tentang tikus. Pendeta kan apa juga ditonton. Jadi itu di apa tuh? Animal Planet. Lalu lagi dibahas tentang tikus di Asia. Lalu dikasih tahu tikus sekarang makin lama makin besar. Kenapa tikus makin lama makin besar? Karena banyak orang kasih racun. Dan kalau dikasih racun, itu ada dua hal yang terjadi. Wih, pendeta bisa tahu-tahu yang beginian. Jadi ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, tikus itu langsung mati. Inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Mati itu tikus. Mati. Mati saudara-saudara. Ya kan? Tapi yang kedua, kalau tikus itu nggak mati, ya kan? Itu akan buat dia jadi kebal. Buat dia lebih kuat. Makin banyak dia bisa hadapi itu racun, lama-lama dia akan lebih besar dan lebih besar. Makanya sekarang kadang-kala kucing nggak berani, ya kan? Orang sekarang taruh kucing di rumahnya untuk tikus, kucing-kucingnya lari lihat tikus. Habis dia pikir juga udah hitam gendut. Gitu. Orang kalau hitam gendut itu ngeri. Kalau nggak hitam sih nggak apa-apa. Pendeta pinter ngelesnya kan. Ya. Tikus itu kan udah hitam gemuk, bekumis lagi. Kumisnya tikus kan lebih serem daripada kucing. Kucing panjang-panjang tapi jarang, ya kan? Tapi kalau tikus kan lebih Jadi itu kucing dia mikir juga, wih, ya kan, nggak berani dia. Baru anjing sekarang, mau lihat tikus baru dia gonggong, baru tikus pikir, wah, baru dia ngeri sedikit, ya kan? Tapi kalau orang Manado dua-duanya dia selesai. Mau tikus ke, ya kan? Ada orang bilang orang Manado makan tikus, tapi bukan tikus yang hitam itu, jangan sudah salah. Ada orang bilang orang Manado makan tikus yang hitam itu. Saya sampai sekarang sih kalau yang gitu-gituan nggak bisa tuh. Ada orang makan, aduh segala macam, paniki dimakan. Panik itu Batman. Itu orang Jawa itu kelelawar dibikin lagu, tapi orang Manado dibikin makanan. Coba, kan ada tuh lagu, kelelawar sayapnya hitam, siang malam mencari makan. Orang Jawa itu kelelawar dibikin lagu, orang Manado dibikin makanan. Coba minta ampun, ya kan? Satu kali saya lagi di mana itu, Kawangkoan. Kawan saya bilang, ini tikus. Saya bilang enggak. Makan aja ini enak. Enggak. Saya takut habis makan itu kita cari got. Tikus kan, ya tikus kan mainnya di got. Terus dia bilang jangan salah, tikusnya lain. Oh ya? Dia bilang nih, saya piara, saya kasih tahu, saya kasih lihat. Wih, tikusnya bule. Bule bener, tikus pohon putih-putih itu. Tapi di Jakarta nggak ada yang bule, udah hitam semua. Banyakan kawin sama hitam kali. Jadi, aduh, ya, lihat.
Jadi justru karena masalah, karena dikasih racun itu, lama-lama dia jadi tambah besar. Sampai di sini sudah ngerti nggak mau saya? Jadi kalau hidup Kristen kita ngadapin masalah nggak besar-besar, tikus pun masih lebih baik dari kita. Ya. Jadi doa kita, Tuhan saya harus lebih dari tikus. Tikus ngadapin masalah tambah besar. Saya ngadapin masalah tambah nggak ke gereja. Kan ada orang gitu. Kenapa nggak ke gereja? Aduh sorry, kan niet naar de kerk. Te veel problemen. Apa te veel problemen? Ya kan? Seorang pemimpin, dia berkenan pada Allah, ya kan, syarat-syaratnya. Hidup mentaati firman. Kuat di tengah apa? Pergumulan. Jadi kalau sudah ada pergumulan, ingat tikus. Tikus kena racun, tambah kuat. Saya ngadapin masalah harus tambah dekat sama Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, kamu kalau ngadapin masalah tambah kuat. Jangan suruh ingat tikus, tambah kuat, tambah kuat. Amin, 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 amin. Ya. Itu bukan berarti saudara pulang dari sini bilang sama istri saudara, Ma, Gilbert bilang kalau kamu ngadapin masalah kamu tambah kuat. Jadi kalau saya punya perempuan lagi, kamu harus tambah kuat. Awas, awas ya Pak ya. Awas. Yang keempat, yang terakhir, Mazmur 72. Haleluya. Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya apa? Memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Saya waktu baca ayat ini saya pikir, dia sedang berdoa. Tapi kalimatnya apa? Terpujilah Tuhan Allah Israel. Berarti hal yang keempat, kepemimpinan dalam Kristus adalah apa? Mempermuliakan Allah. Akhirnya, tujuan akhirnya adalah agar Allah dimuliakan. Jadi saudara lihat ya, orang-orang Kristen yang membawa pengaruh, orang-orang Kristen yang jadi berkat, orang-orang Kristen yang jadi saksi Tuhan, orang-orang Kristen yang menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, modalnya adalah apa? Hidup berkenan kepada Allah. Yang kedua, hidup mentaati firman. Yang ketiga, kuat di tengah pergumulan. Yang keempat, mempermuliakan Allah. Itu sebabnya dalam penutup saya ingatkan di sini, setiap kita umat Tuhan, waktu kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipersiapkan untuk menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Karena itu tanggung jawab kita adalah mempengaruhi dan tidak apa? Terpengaruh oleh dunia ini. Sebagai ayat penutup, saya mau sudah lihat Ulangan 28. Ulangan 28. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Jadi sudah ingat ya, hari ini kita bicara tentang permasalahan kepemimpinan. Siapa itu seorang pemimpin? Siapa itu seorang yang dapat membawa pengaruh? Seorang yang siap dipimpin, seorang yang mau berubah. Jadi saudara harus disiplinkan diri saudara. Iya, kalau saya mau jadi berkat, saya harus belajar dengar, saya harus siap dipimpin, saya harus dekat sama Tuhan. Lalu yang kedua, seorang yang mau berubah, bukan hanya suruh orang berubah, tapi saya harus jadi teladan. Seorang yang mau berkorban, bukan hanya mencari keuntungan. Seorang yang teguh pada kebenaran, bukan hanya mencari kesenangan. Saya juga sudah jelaskan bagaimana ciri seorang pemimpin di dalam Kristus. Yang pertama, hidupnya berkenan pada Allah, hidupnya mentaati firman, hidupnya kuat di tengah pergumulan, dan hidupnya apa? Mempermuliakan Allah. Coba lihat Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan apa? Mengangkat engkau. Kalau itu Alkitab saudara pribadi, di atas kata engkaunya saudara bikin kurung nama saudara. Jadi kalau sudah baca, Tuhan akan mengangkat nama saya, ya kan? Nama saya. Jadi ini firman jadi bagian hidup saudara pribadi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Lalu ada kata engkau lagi, ganti lagi di atasnya nama saudara.
engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Setia. Kamu akan menjadi apa? Kepala dan tidak menjadi ekor. Kamu akan naik dan tidak menjadi turun. Jadi dari ayat ini jelas, Allah memberi kuasa kepada setiap orang percaya untuk membawa pengaruh positif, supaya lewat hidup saudara kemuliaan Tuhan nyata. Selalu saya bilang, berkat itu pasti, mujizat itu pasti, jawaban doa itu pasti. Itu semua Tuhan janji buat saudara. Sekarang tinggal janji kita sama Tuhan, apa yang kita mau buat. Tuhan, saya mau senangkan hati Tuhan. Tuhan, saya mau jadi saksi. Saya encourage saudara bahwa mulai hari ini saudara tanamkan baik. Tuhan, minimal 1 bulan 1 kali saya harus bawa orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Maka saya percaya, pekerjaan Tuhan akan maju, jiwa akan diselamatkan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.